Kali ini saya sedang berada bersama Wuling Action. Mari kita review. Halo Sobat Reviewers, kali ini Auto Review sedang berada di BIM nih. Nah, kali ini lagi ada di standnya Wuling. Nah, Wuling ini baru 1 bulan yang lalu ngeluarin mobil terbarunya nih, EV dan PHEV gitu ya. Ini ada Wuling Action. Mau tahu nggak fitur-fiturnya apa aja? Sekarang kita lagi bersama Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi. Mbak Vivi sebagai apa nih di Wuling nih? Sebagai sales di Wuling. Sebagai sales di Wuling. Berarti bisa ya nemenin kami untuk menjelaskan fitur-fitur mobil terbarunya Wuling ini ya? Boleh. Boleh. Ini saya lihat kemarin yang baru launching ini sekitar berapa bulan yang lalu ini? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Dia Wuling Action ya? Iya, Wuling Action. Wuling Action ini kayaknya ada 2 tipe kemarin saya lihat Iya. pas launching ya Mbak ya. Bisa dijelaskan apa aja tipenya? Nah, jadi untuk 1 bulan lalu kita udah mengeluarkan Action EV. Kalau misalnya di 1 minggu ini ada yang terbaru yaitu PHEV. Oke, apa tuh? Dia ada 2 tank, Kak. Jadi bisa bensin, bisa listrik. Oke. Dan jarak tempuhnya berbeda. Kalau misalnya EV ini jarak tempuhnya kan di 530 km. Cuman kalau untuk PHEV dia lebih jauh lagi, di 1000 km. Oh, nyebutnya PHEV gitu ya. Gitu, yang bedanya kalau PHEV itu bisa bensin, bisa listrik, sedangkan yang EV itu hanya full listrik gitu ya. Oh, yang di belakang kita ini? Ini full listrik. Oh, ini yang full listrik teman-teman. Ini yang full listrik. Nanti kita bakal review yang ini ya, berarti ya. Oke, yang PHEV kenapa belum masuk ke di Bengkulu nih? Sebenarnya udah masuk, cuman ada di dealer kita. Oh, ada di dealer. Berarti kalau teman-teman sobat review yang pengen beli mobil Action PHEV bisa kontak Mbak Vivi iya, ya. atau langsung ke dealer aja. Bisa langsung ke dealer ya. Dealer kita ada di mana? Kita ada di Jalan S. Parman di Simpang Sekip. Oh di gitu. Merah. Oke, gitu ya. Berarti itu sekilas ya. Berarti ada PHEV sama EV. Nah, yang di belakang kita ini adalah Action EV. Gitu ya. Ini kalau kategori mobilnya masuk ke mana nih? SUV kah? Masuk ke SUV. SUV. Iya. Oke. Boleh kita review-review singkat ya mungkin ya. Mungkin dari eksterior dulu mungkin Mbak Vivi. Dari depan mungkin kita review nih. Ya, kita ke depan nih. Ini ada apa di depannya nih teman-teman? Entah ada lampu kah? Oh ya pastilah ya. Oke, mantap sekali nih. Yang pasti udah full LED lampunya. Ya. Jadi yang pertama betul, kalau misal kita mau jalan siang ataupun malam, ini udah aman banget Kak. Karena lampunya juga sudah LED. Jadi nembak lampunya pasti udah sampai jarak jauh nih Kak ya untuk di depannya. Terus juga untuk ketahanan mesinnya ini sudah aman banget. Jadi kalau misalnya kakak ngambil mobil Action itu udah fiturnya udah canggih, yang pasti bisa di bagian bawahnya nanti ya. Itu dia lebih tinggi dari mobil yang lain bagian bawahnya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat tempat yang banjir, tempat yang berlobang itu sudah aman kalau kita gunakan mobil Action. Berarti memang khusus dibuat Action ini untuk medan-medan yang lumayan berat. Karena mengingat kontur jalanan Indonesia ini ya sangat mumpuni sekali ya. Untuk melibas jalan-jalanan yang rusak, semi off-road tipis-tipis boleh lah ya kan. Oke, terus ke samping nih. Kita beralih ke samping. Ke samping sini aja kali dah Mbak. Ya. Balik lagi. Ini ukuran bannya ingat nggak Mbak? Ini di 16 inci. Oh, 16 inci. Oke, 16 inci. Ini penggerak roda depan atau belakang ya? Ini penggerak roda depan. Oke, roda depan.
Oke, kalau untuk range jarak tempuh Action ini berapa? Di 530 km. Jadi kalau misalnya Bengkulu Palembang itu kurang lebih kita kalau misal sampai kota itu udah cukup ke Palembang. Cuma kalau kita lebih lagi dari kota Palembang itu kita 2 kali charging di listrik. Oh, kalau untuk kebutuhan komersil selama di kota-kota aja udah cukup kayaknya. Udah cukup. Seminggu sekali deh ngecasnya. Iya, apalagi kalau misalnya kita pakai mobil listrik itu jauh lebih hemat daripada bensin kalau kita PP di kota aja. Ibaratnya kan kayak cuman kita ngisi toke 50.000 bisa pemakaian 12 hari. Oh gitu. Kalau mungkin mobil konvensional 2 hari atau 3 hari ngisi, ini lebih hemat dari itulah ya kira-kira ya. Oke. Terus ke samping ini berapa baris sih Mbak Bibi? Dia ada 3 baris. Oh 3 baris ya. Untuk 7 penumpang. 7 sampai 8 penumpang lah ya gitu ya. Oh berarti cukup untuk mengakomodir keluarga-keluarga kecil Indonesia, Bengkulu gitu ya. Ini sangat rekomendasi sekali gitu. Oke, terus ada apa lagi nih di belakangnya? Yang pasti udah LED. Tadi saya opening nih bisa buka-buka otomatis nih pemirsa. Bisa buka-buka otomatis gitu ya. Oke, boleh kita lihat dalamnya nggak? Di dalam dulu ya. Oke nih Mbak Pipi, boleh kita masuk ke dalam Action ini? Boleh. Boleh ya. Saya jadi yang nyetir pemirsa. Kuncinya ada nggak Mbak? Kita langsung pergi. Wih, mantap sekali. Mantap sekali. Ini majunya gimana Mbak? Oh ini udah elektrik gitu semua ya? Iya. Iya, iya, nggak perlu lagi pakai engkol-engkol tangan di sini pemirsa. Udah elektrik semua, tuh. Gitu ya. Maju. Mundur. Norak. Oke, ini apa aja nih spesifikasinya nih? Kira-kira mobil Wuling Action ini Mbak Vivi. Nah, kita tutup ya. Gila, tutupnya dep gitu ya. Nah ini Kak ya, untuk kameranya kita bisa lihat dia sudah 360. Oke, bisa di try on nggak? Bisa dong. Jadi kita bisa lihat fitur roda, sisi kiri, sisi kanan dan belakang dan depan. Jadi mempermudah kita nggak perlu turun-turun dari mobil. Yang pertama tadi ya Kak ya. Dan juga ini dia sudah ada sunroof juga. Oh ada sunroof, bukannya gimana nih? Dia sudah ada fitur wind, kita gasnya ditekan dulu, bukan yang itu. Rem, Mbak. Rem, terus? Udah nyala ya. Nah, kita langsung. Ini udah nyala Mbak? Udah nyala. Mobilnya udah nyala dari tadi? Oh, udah nyala pemirsa. Oke, Halo, terus? Wuling. Halo Wuling. Buka sunroof. Gitu. Tuh ya pemirsa ya. Sunroofnya terbuka hanya dengan fitur wind. Fitur apa? Fitur wind. Fitur wind gitu ya. Oke, mantap sekali. Tutup jendela penumpang juga bisa. Coba. Coba. Halo Wuling. Halo Wuling. Saya di sini. Tutup jendela penumpang. Gak paham dia sama. Karena saya terbata tadi, Mbak. Oke, ulang lagi. Halo Wuling. Tutup jendela penumpang. Jendela aku yang ditutup. Harusnya jendela pengemudi. Iya. Oke, mantap. Ada apa lagi nih? Dan di sini dia selain 360 fitur wind-nya juga bisa untuk mengakses radio juga gitu. Dan yang pasti dia sudah ada fitur ADAS juga Kak. Fitur ADAS apa tuh ADAS Mbak? ADAS itu jadi kita menyesuaikan dengan kilometer yang ada di depan kita. Oh, oke. Jadi jauh lebih aman. Misalnya kita lupa ngerem atau mendadak mereka berhentilah secara mendadak di depan kita. Jadi kita bisa stop secara otomatis. Oke, yang pasti pengendara kita lebih safety lah ya, mengikuti depan, nggak takut gitu nginjek gas atau apa gitu ya. Oke, ada apa lagi nih kira-kira nih? Terus dia udah fast charging juga. Jadi kalau misalnya dia sebenarnya nggak semua handphone. Iya, itu tergantung handphone. Kalau handphone kita mendukung fast charging, dia bisa. Bisa. Kayak Gitu gini ya. aja tuh. Tuh ngisi ya, handphone kita bisa ngisi otomatis, nggak usah pakai kabel, ditaruh aja udah ngecas otomatis. Iya, betul. Gitu. Ini ngidupin AC-nya gimana Mbak Vivi?
Untuk ngidupin AC-nya bisa. Ini lagi mati ya? Iya. Tuh. Tuh ya, wih. Langsung berasa anginnya pemirsa. Terus bisa kita atur juga mau di bagian mana tuh. Oke, arah semburannya. Iya. Gitu ya pemirsa. Udah dilengkapi oleh LED display yang sangat besar sekali nih pemirsa, dan informasinya sangat lengkap gitu ya, enak sekali. Visibilitasnya mobil ini udah sangat enak, walaupun tinggi tapi nyetirnya udah kayak sedan nih. Iya. Duduknya udah nyandar gitu ya, walaupun tinggi jadi nggak berasa tinggi pemirsa. Dan juga sudah ada airbag pastinya ya. Oh, sudah dilengkapi airbag yang pastinya ya. Nggak mungkin lah mobil-mobil zaman sekarang nggak dilengkapi airbag. Supaya lebih aman kan. Jadi kita sudah aman Kak, kalau misalnya terjadi kita kan nggak pernah tahu lah seperti apa di perjalanan kan. Jadi sudah ada fitur ADAS, sudah ada kamera 360 dan juga sudah ada airbagnya. Oke, kamera 360 sangat berfungsi nih untuk mundur mungkin parkir-parkir yang sempit gitu ya, untuk kaum-kaum ibu-ibu, kaum-kaum wanita udah sangat menunjang sekali lah untuk fitur-fitur itu ya gitu pemirsa. Oke, ada tempat ngecas lain di sini ada nggak? Nggak ada dia udah pesan. Udah tanpa tinggal kabel. tempel. Oh, tanpa kabel ya, karena memang HP-HP zaman sekarang kan udah mendukung ini ya, type charging semua gitu ya. Oke Mbak Vivi, mungkin nanti kita bakal lebih bahas kulik lagi nih, apa-apa aja yang mungkin belum kita bahas, tapi nanti mau iklan dulu nih. Iya. Nah, jangan kemana-mana sobat reviewer, tetap bersama kami. Harganya yang PHEV dulu berapa nih? C itu di 478. 478 juta. Iya. Bisa kredit P-nya start dari 50 juta gitu. Tipe iX. Sunroofnya. Oke. Oh dia ada yang nggak sunroof ya, Mbak? Ada yang nggak sunroof, ada yang sunroof. Harganya di 508 juta. 506 juta. Udah dapat free sama meteran di rumah. Oh, udah dipasangin meteran untuk cas ya? Iya, untuk ngecas. Untuk ngecas gitu ya. Di 7.700. Di 7.700. Jadi kita nggak perlu masang sendiri ya, Iya, meterannya gitu ya. Free dari kita. Oke.